الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله ويا إماء الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ikhwatal iman, hari ini kita berada di hari raya Idul Fitr, hari yang dinamakan dengan Yaumul Jawaiz, yakni hari pemberian balasan dan pemberian hadiah. Maka pada hari ini pahala dan ganjaran orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan dicukupkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah taala mengampuni dosa, melindungi hamba-hambanya dari siksa. Pena-pena pencatat di bulan Ramadan telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering dengan catatan amal yang kita isi. Jika kita mengisinya dengan kebaikan, sudah barang tentu maka catatan yang terisi adalah kebaikan. Dan jika kita isi dengan keburukan, maka isinya pun keburukan, wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun Rahim, Rabbun Karim, memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang taat. Dan dia senantiasa membuat orang-orang yang bermaksiat tidak putus asa dari kasih sayangnya. Mereka bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bertaubat di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Dan hari ini ikhwatal iman, hari Idul Fitr adalah hari di mana kita mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan yang begitu banyak dari seorang sahabiyun jalil yang bernama Sa'ad bin Abi Aus al-Ansari. Dari ayahnya radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum Idul Fitr waqafatil malaikatu ala abwabi at-turuq fanadaw اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. Beliau bersabda, saat pagi hari raya Idul Fitr, malaikat-malaikat Allah berdiri di pinggir-pinggir jalan seraya menyeru,
Berangkatlah kalian wahai kaum mukminin menuju Rabb kalian yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan anugerah berupa pertolongan dalam menjalankan kebaikan sekaligus memberikan pahala besar atas kebaikan tersebut. Sungguh benar-benar kalian telah diperintahkan melakukan salat di malam-malam Ramadan dan kalian menjalankannya. Kalian diperintahkan berpuasa di siang hari Ramadan, lalu kalian berpuasa dan taat kepada Rabb kalian, maka terimalah balasan pahala kalian. Maka ketika kaum muslimin telah usai melakukan salat Id, maka ada malaikat yang menyeru, ingatlah, sesungguhnya Rabb kalian telah mengampuni kalian. Sesungguhnya Rabb kalian telah mengampuni kalian. Sesungguhnya Rabb kalian telah mengampuni kalian. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian dengan hati yang senang. Ini adalah hari Al-Jaizah, dan di langit juga dinamakan dengan Yaumul Jaizah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas apa yang diberikan atau dilakukan oleh hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betapa tidak terhingga nikmat-nikmatnya. Ada yang kita sadari, namun lebih banyak kita luput dari kesadaran. Tapi dengan semua kelalaian itu, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala Rabbun Rahim, Rabbun Ghafur, tidak pernah lalai dan bosan untuk terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sekali lagi bersujud kepadanya, untuk sekali lagi bertakbir dan bertahlil mengagungkan namanya, dan untuk sekali lagi bertaubat kepadanya. Ikhwatul iman, kita tidak pernah tahu, boleh jadi inilah sujud terakhir kita di dunia ini. Bisa jadi ini mungkin takbir dan tahlil kita yang terakhir, dan inilah bisa jadi taubat terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini umat Islam merayakan kemenangannya yang fitri. Hari kemenangan yang harus kita syukuri dengan cara menjaga dan memantapkan serta mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah untuk menolong dan memenangkan kaum muslimin adalah sebuah keniscayaan. Maka di antara makna kemenangan yang bisa kita tangkap dari hari yang fitri, yang penuh dengan kebahagiaan ini adalah yang pertama, kemenangan iman atas kekufuran. Kemenangan iman atas kekufuran. Kenapa keimanan itu pasti menang, ikhwatul iman? Karena keimanan adalah kehidupan, sementara kekufuran adalah kematian. Keimanan adalah kehidupan hati seorang yang mendapatkan pancaran nur Rabbani yang menerangi kehidupannya, sehingga seorang muslim mengetahui tujuan dan makna hidupnya, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan itu semuanya merupakan suatu dinamika kehidupan yang senantiasa memberikan energi yang besar dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga seorang mukmin bisa continue, produktif, dan selalu mempunyai energi yang besar untuk membangun masyarakat dan negaranya. Berbeda dengan watak kekufuran yang selalu menyeret manusia kepada kehancuran, tindakan anarkis dan mandul dalam memproduksi kebaikan. Wal'iyadu billah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, makna kemenangan yang kedua adalah kemenangan akhirat atas dunia. Sudah barang tentu kita ketahui, ikhwatul iman, pada dasarnya Islam adalah agama dunia dan akhirat, dan lembaga as-siyam atau puasa, di mana kita di dalamnya dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa,
memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, bahwa kaum muslimin mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membangun obsesi dan cita-cita terbesarnya, yaitu memprioritaskan kebahagiaan ukhrawi yang abadi daripada terjebak ke dalam kesenangan duniawi yang sementara. Dan itu nampak jelas ikhwatal iman dalam ibadah Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, di mana kaum muslimin bisa menahan diri bukan saja dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan saja dari hal-hal yang syubhat, tetapi juga mampu meninggalkan sesuatu yang mubah. Kemenangan obsesi akhirat yang abadi atas dunia yang sementara juga bermakna ikhwatal iman kemenangan luasnya nikmat ukhrawi terhadap sempitnya dunia, juga mengandung arti kemenangan kenyamanan yang abadi atas suasana dunia yang letih dan melelahkan, dan bisa bermakna juga kemenangan yang hakiki atas sesuatu yang semu dan menipu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin yang selalu terjebak dalam kungkungan kesenangan duniawi dan kemudian berat untuk bangkit dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ikhwatal iman, disinilah Siyam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berkorban demi obsesi dan cita-cita akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi politik kita jika itu hanya akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi dan cita-cita karir dan jabatan kita jika itu hanya akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita jika itu hanya akan membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah berguna lagi di padang mahsyar nanti. Semua obsesi keduniaan itu ikhwatal iman tidak akan pernah membuat kita bahagia jika pada akhirnya hanya akan menorehkan nama-nama kita dalam barisan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimurkai, wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga ikhwatal iman adalah kemenangan kesungguhan dan keseriusan atas kemalasan. Gelora kemenangan di hari yang fitri mengingatkan kita semua bahwa madrasah Ramadan mendidik kaum muslimin untuk mampu mengalahkan seluruh bentuk kemalasan, yaitu kemalasan dalam memperbaiki diri, dilihat dari aspek akidah, pemikiran, mentalitas, moralitas dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan madrasah Ramadan mampu mengantarkan kaum muslimin untuk menyingkirkan kemalasan yang merintangi dirinya dari upaya pembentukan rumah tangga yang islami yang diterjemahkan ke dalam wujud seorang ayah yang salih, ibu yang salihah, dan anak-anak yang salih dan salihah. Mereka semua ikhwatal iman merupakan pengejawantahan dari qurratu a'yun dalam setiap doa yang dikumandangkan oleh setiap keluarga syurgawi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Maka nuansa rumah tangga yang syurgawi ini ikhwatul iman terlihat jelas di dalam bulan Ramadan, di mana seorang ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya berlomba-lomba di dalam beribadah kepada Allah melalui salat berjamaah, tilawatul Quran, semangat berinfak, mendalami ilmu-ilmu agama dan kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga bulan Ramadan sebagai bulan ibadah bukan hanya sekedar wacana dan slogan saja, tetapi benar-benar sebuah kurikulum kehidupan yang diamalkan oleh setiap keluarga muslim syurgawi yang tidak bertujuan kecuali memasuki syurga Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan juga memberikan pesan kepada seluruh komponen umat, kepada mereka yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan mengatur negeri ini,
mulai dari level nasional hingga level lokal, kepada aparatur peradilan dan keamanan. Tunaikanlah amanah mengatur negeri ini dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berlaku zalim sedikit pun, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah pernah sekalipun engkau menyangka bahwa Allah akan lalai dengan apa yang kamu lakukan, dan sesungguhnya Allah mengulur mereka hingga hari di mana pandangan mata mereka terbelalak. Kepada rekan-rekan generasi muda, jangan pernah terlena dengan tubuh yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, dan usia yang belum tua. Karena semua itu sama sekali bukan jaminan bahwa perjalanan Anda, perjalanan kita semua di atas muka bumi ini masih lama. Karena tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan al-maut. Maka gunakanlah tubuh yang kuat, usia yang muda, untuk bekerja meraih kesuksesan dunia dan akhirat kita. Kepada para muslimah yang mulia, kaum wanita adalah pilar utama bangunan suatu bangsa dan negara, pilar utama bangunan suatu masyarakat. Dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama jika mereka tetap berada dalam fitrah kewanitaan mereka, sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hari ini negeri kita tercinta Indonesia yang tertatih-tatih menanti kehadiran Anda, wahai para wanita sejati, wanita pengasih yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas, istri yang salihah, ibu yang bijak bagi anak-anaknya, bukan untuk yang lain. Kepada para penanggung jawab dan pelaksana media informasi, pesan kami hanya satu: tulis dan sampaikan apa saja yang ingin Anda sampaikan. Tapi ingat bahwa setiap kata dan ucapan itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun kata yang tertulis atau terucapkan yang akan luput di pengadilan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Karenanya berhati-hatilah dengan pena dan ucapan Anda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya ikhwatal iman, melalui mimbar ini, marilah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kemenangan-kemenangan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebab kemenangan adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri bersama. Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di saat yang baik ini, di saat Allah mengampuni hambanya yang telah menahan haus, menahan lapar, dan gejolak hawa nafsu mereka dengan berpuasa, beriktikaf, bertarawih, bertilawah, berinfak, bersadaqah, dan berbagai amal kebaikan lainnya, maka sepatutnya kita kuatkan harapan kita kepada Allah untuk senantiasa bermohon, berdoa, meminta ampunan dan bimbingan serta pembelaan Allah, seraya menguatkan azam untuk kembali selalu memelihara fitrah kesucian Islam di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjawab apa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نحمدك بأنك أهل أن تحمد،
ونشكرك يا الله بأنك أهل أن تشكر ونثني عليك الخير كله فإنك أنت أهل المجد والثناء. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا مغفرة من عندك warhamna innaka antal ghafurur rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, yang maha lembut kepada hamba-hambanya, kami tidak pernah sanggup ya Allah menghitung karuniamu kepada kami, seperti halnya kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kemaksiatan, kedurhakaan kami kepadamu ya Allah. Seharusnya kami patuh kepada perintahmu, tapi kami lebih sering durhaka ya Allah. Seharusnya kami jauhi laranganmu, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Duhai Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha ghafur, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa kami selain Engkau ya Allah. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampuni kelalaian kami di dalam mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kaki ini melangkah mencari pengampunan itu ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Duhai Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui ya Allah betapa seringnya kami durhaka kepada orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya ya Allah kami mengabaikan keperluan mereka dengan alasan belajar, dengan alasan bekerja, dengan alasan rumah tangga dan lain sebagainya. Kami seringkali melupakan bahwa mereka lah pintu-pintu kami menuju syurga-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Terangilah alam kubur mereka yang telah tiada dan berikan kekuatan beramal saleh kepada mereka yang masih hidup. Ya Allah, izinkan kami untuk berbakti sebaik-baik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Gazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم على عدوك اليهود الصهاينة المعتدين الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك بحولك وقوتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha bijaksana, nun jauh di sana ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kami sedang melewati episode-episode yang berat dalam hidup mereka di Gaza, di Palestin dan di tempat-tempat lainnya ya Allah. Saudara-saudara kami tetap membesarkan dan mengagungkan nama-Mu ya Allah. Di bawah cengkraman musuh-musuh-Mu, di bawah ribuan dentuman bom dari orang-orang yang zalim, mereka tetap memuji-Mu ya Allah. Mereka tetap membesarkan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Dengan kemahakuasaan-Mu ya Allah, segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka ya Allah. Segerakanlah kehancuran dan kekalahan kepada siapapun yang berkonspirasi menzalimi mereka ya Allah. Ya Azizu ya Jabbar ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak takut kecuali kepadamu ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka untuk selalu beribadah dan menegakkan ketetapan-Mu. Karuniakanlah kepada kami ya Allah
para pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan kami di dunia dan di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ya Allah. Penuhilah permintaan kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.